Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Di sini kami ingin menginformasikan informasi resmi dari Kemenpan RB terkait dengan 4 urutan kategori honorer prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K 2024. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa ada 4 urutan kategori honorer yang diprioritaskan pengangkatan menjadi ASN P3K 2024. Kami mendapatkan informasi ini dari rapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB dan juga Kepala BKN atau PLT Kepala BKN, teman-teman ya. Ini tentunya menjadi kabar baik. Untuk lebih lanjut kita langsung saja dengarkan informasi disampaikan langsung oleh Menteri Anas ya selaku Menpan RB. Dan di situ dibahas juga 4 urutan kategori honorer yang diprioritaskan pengangkatan menjadi ASN P3K 2024. Langsung saja teman-teman kita tutup poin ke informasi. Jabatan ASN dengan prajurit TNI atau anggota Polri. Yang kelima, perbaikan kesejahteraan ASN. Yang keenam, hak dan kewajiban ASN. 7, penetapan kebutuhan ASN. 8, pengadaan CASN. 9, penguatan sistem manajemen kinerja. 10, pengembangan talenta dan karir. 11, pengembangan kompetensi. 12, pemberhentian ASN. 13, organisasi profesi. 14, digitalisasi manajemen ASN. 15, penyelesaian sengketa ASN. Dan 16 adalah penataan tenaga non-ASN. Ibu dan saya hormati, pertama, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pada bagian ini akan diatur bahwa nilai dasar yang ada di Undang-Undang ASN akan berlaku sama untuk semua instansi pemerintah. Hal ini tidak seperti kondisi sekarang di mana instansi pemerintah memiliki nilai dasar masing-masing yang sangat rentan untuk diubah apabila terjadi perubahan kepemimpinan sehingga kurang mengakar dalam diri pegawai ASN. Di dalam bagian ini juga akan diatur bahwa pegawai ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar dan kode etik serta kode perilaku akan diberikan konsekuensi. Yang kedua adalah terkait perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Diperlukan perluasan konsep P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K agar pegawai dapat bekerja secara paruh waktu sesuai kesepakatan kerja. P3K yang bekerja secara paruh waktu diperuntukkan untuk jabatan non-manajerial. Selain itu akan dapat juga mengenai nomor identitas pegawai negeri sipil, NIP PNS dan PPK yang bekerja penuh waktu, berlaku nasional ditetapkan oleh BKN. Nah, ini saya minta kalau ada slide skenario kemarin, Bapak sekalian, kami sudah siapkan skenario dari 2,3 juta. Sebenarnya sebagian ada yang telah kita selesaikan di dalam penerimaan ASN di tahun 2021, 2022, dan 2023. Ini Pak Ketua, beberapa hal terkait dengan berdasarkan instansi 66 pusat, 512 daerah, total 595. Nah, perkembangan pendataan ASN kita lihat Bapak sekalian, dari total 2,355 ini yang non ASN lulus seleksi 2021 sudah 1.585. Kemudian non ASN lulus seleksi 2022 itu 317.148. Kemudian peserta seleksi CASN 2003 adalah 669.054. Ini proses seleksi sedang berlangsung. Nah, ini yang kemarin Mbak Ketua kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate. Karena dari total ini yang kita lakukan rekrutmen sekarang, 80% isinya honorer dan THK 2. Karena ini sesuai dengan mandat anggota dewan, honorer diminta diberesin dulu. Hanya 20% yang fresh graduate. Fresh graduate ini komplain berat ke kami. Kami ini siap mengabdi kepada bangsa negara, kenapa kok kami hanya 20%? Tidak 80%. Sampai mereka komplain berat lah. Oleh karena itu, jika nanti disepakati anggota hormat di 2024,
porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurangi hak untuk menyelesaikan untuk honorer. Karena faktanya banyak kabupaten kota membutuhkan fresh graduate anak-anak yang lulus tenaga akuntansi, keuangan, teknologi dan kabupaten kota. Inilah formasi yang sekarang Pak Ketua sebagaimana rekomendasi anggota Dewan untuk menyelesaikan yang honorer terlebih dahulu, maka komposisinya formasi khusus 80% dan 20%. Dan sebagaimana saran anggota Dewan juga kepada kami, maka reformulasi kemarin yang kami kerjakan adalah tidak dari yang umum. Jadi reformasi kan kemarin ada yang lulus, ada yang tidak, ada yang hanya 14%, sehingga banyak yang kosong. Nah untuk direformulasi sampai 70%, kan rata-rata 30% ya kemarin. Kita reformulasi lulusnya 78%. Nah tapi untuk yang bisa reformulasi ini syaratnya yang THK dan honorer, tidak dari lamaran umum. Nah sehingga mereka mendapatkan prioritas untuk diberesin karena memang mandat dari gedung ini adalah honorer diselesaikan. Tapi karena reformulasi ini kami kerjakan, yang fresh graduate juga komplain ke kami. Kenapa kami tidak dilibatkan, tidak dimasuk di dalam reformulasi? Ini semata-mata salah satunya adalah karena berbagai pertimbangan yang mereka telah mengabdi lama sesuai dengan rekomendasi anggota Dewan. Nah, proyeksi non ASN pada 2024 ini 1,6 juta ini Pak Ketua, di mana ex THK 130.495 dan umum 1,4. Nah, tinggal apakah besok di dalam tes yang akan datang, yang XCHK 2 ini kita beri afirmasi otomatis. Kira-kira itu bersaing antar mereka, atau seperti apa nanti kami akan diskusi dengan anggota Dewan yang terhormat. Waduh, tepuk tangan dulu. Nah, nanti kami upaya ini kan kebijakan 2024, tapi kebijakan bisa kita ambil sekarang. Bapak yang kami hormati, yang berikutnya ini kami akan selesaikan apakah kita, yang berikutnya adalah terkait dengan jabatan manajerial dan non-manajerial. Ini karena katalog baru mungkin perlu kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Undang-Undang 20/2023 mengatur bahwa jabatan ASN hanya terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Di mana jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Materi penetapan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan serta persyaratan jabatan dan seterusnya. Ini penjelasan pendek kami, nanti jika ada pertanyaan teman-teman akan juga menjelaskan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan perbaikan kesejahteraan Yang berikutnya resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri. Terkait dengan resiprokal ASN dan prajurit TNI anggota Polri, rancangan PP ini akan mengatur pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI atau anggota Polri yang dilakukan secara terbatas pada instansi pusat tertentu dan selektif pada jabatan ASN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan instansi pusat tertentu. Ini penting sekali menurut kami poin ini. Berkaitan dengan sifat resiprokal itu sendiri, kami akan mendorong Kemenhan dan Polri untuk ini. Komponen kesejahteraan ASN telah diperbaiki di Undang-Undang ASN dalam bentuk penghargaan dan pengakuan yang terdiri dari atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum. Untuk penghasilan dibagi atas gaji dalam bentuk salary range dan upah, ASN akan menerima insentif dan bonus didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja individu. Tunjangan dan fleksibilitas akan diberikan dengan skema flexible benefit, dan kait dengan jaminan sosial khususnya jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan diberikan dengan skema definite contribution. Keenam, hak dan kewajiban ASN. Hak ASN akan diberikan sesuai dengan komponen penghargaan dan pengakuan ASN
Sedangkan terkait dengan kewajiban dilakukan penyederhanaan proses pemberian sanksi disiplin, termasuk penyederhanaan bentuk-bentuk sanksi, serta maksimalkan peran komite suksesi dalam pemberian sanksi. Ini diberikan karena banyaknya keluhan kementerian lembaga, udah banyak yang jelas-jelas melanggar, terlibat berbagai indisipliner, tapi untuk memberhentikan ASN dianggap sangat susah. Ketujuh, penetapan kebutuhan ASN. Menteri menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia dalam bentuk positive growth, zero growth, dan negative growth. Dan Menteri bersama Menteri PPN dan Menteri Keuangan menetapkan arah prioritas nasional yang berdampak pada alokasi jumlah pegawai dan alokasi anggaran di instansi pemerintah. Instansi pemerintah menyusun rencana jenis dan jumlah kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional. Kedelapan, terkait dengan pengadaan CASN. RPP Manajemen ASN akan memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah dalam melakukan pengadaan ASN, seperti dalam metode rekrutmen ASN dapat diselenggarakan secara fleksibel waktu dan fleksibel metode melalui agent, referral, headhunter, open recruitment, internship. Menteri menetapkan bidang jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbatas pada instansi pemerintah pusat tertentu yang dapat diisi oleh P3K. Guna melindungi talenta dari internal instansi pemerintah, RPP ini juga akan memberikan perlindungan bahwa pengadaan hanya dapat dilakukan ketika instansi pemerintah sudah melakukan talent mobility di dalam dan antar instansi pemerintah, dan apabila belum terpenuhi kebutuhan pegawai untuk menduduki jabatan ASN. Yang ke-9, penguatan kinerja pegawai ASN. RPP ini akan menguatkan pentingnya dialog kinerja dalam penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Ongoing fix, tidak boleh ganti bupati mengangkat non ASN baru, dan ini akan disesuaikan dengan keuangan. Karena banyak sekali sekarang belanja pemerintah daerah melampaui di atas 40%. Bahkan ada belanja pegawai di atas 50%. Sehingga dengan boleh tidaknya nanti menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya. Karena kalau nanti terlalu besar belanja ke pegawainya, maka program untuk membangun di daerahnya akan berkurang. Sehingga nanti kemampuan keuangan daerah ini akan sangat menjadi kunci dari soal ini. Hasil pendataan kami telah mengeluarkan Kemenpan RB 68 tentang mekanisme seleksi P3KJF, di mana telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex THK2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan kuota 20% bagi formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kuota ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu, dan hasil pendataan non-ASN berjumlah 2,3 dan seterusnya tadi telah kami jelaskan di awal. Nah, skenario penataan ex THK2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non-PNS pas PP 8 2005, PP 43 2007, dan PP 56 2012, serta pendataan